Baik, perkenalkan nama saya Sri Salsa Faradila Jamirano, NIM 19190130. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil review materi yang terdiri dari 5 bab dan akan ditampilkan pada slide berikut ini. Materi pertama adalah konsep dasar manajemen keuangan. Definisi manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah suatu kegiatan perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan. Konsep dasar manajemen keuangan. Seperti yang kita ketahui, fungsi-fungsi perusahaan terdiri dari fungsi pemasaran, produksi, keuangan, dan personalisa. Ada yang menambahkan dengan fungsi statistik dan informasi. Yang berikut tugas manajer keuangan. Secara garis besar, tugas manajer keuangan yang pertama keputusan investasi, yang kedua keputusan pemenuhan kebutuhan dana, dan yang ketiga kebijakan dividen. Yang berikut fungsi manajemen keuangan. Yang pertama, perencanaan keuangan, yaitu membuat rencana pemasukan dan pengeluaran serta kegiatan-kegiatan lainnya untuk periode tertentu. Yang kedua, penganggaran keuangan, tindak lanjut dari perencanaan keuangan dengan membuat detail pengeluaran dan pemasukan. Yang terakhir adalah pengelolaan keuangan, yaitu menggunakan dana perusahaan untuk memaksimalkan dana yang ada dengan berbagai cara. Materi berikut yaitu saham dan penilaian. Saham merupakan surat berharga yang diterbitkan emiten yang menyatakan bahwa pemilik saham mempunyai hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan. Imbalan yang bisa diterima investor saham ada 3, yaitu hak kepemilikan, dividen, dan capital gain. Tujuan penilaian saham. Saham merupakan aset finansial yang dapat dijadikan investasi. Nilai saham juga dibedakan menjadi 3, yaitu nilai buku, nilai pasar, dan nilai intrinsik. Analisis fundamental. Proses analisis top-down ada 3, yaitu analisis ekonomi dan pasar modal, analisis industri, dan analisis perusahaan. Penilaian saham preferen, yaitu saham yang memberikan sejumlah dividen yang tetap jumlahnya dalam waktu yang tak terbatas. Karena saham preferen tidak mempunyai tanggal jatuh tempo, maka penilaian saham preferen merupakan suatu perpetuitas. Ada contoh beserta penyelesaiannya, bisa dilihat pada slide. Yang berikut pendekatan penilaian saham biasa. Penilaian saham biasa lebih sulit dibandingkan dengan penilaian obligasi, karena arus kas yang dihasilkan saham biasa tidak pernah dapat diketahui terlebih dahulu. Saham biasa tidak punya jangka waktu jatuh tempo, tidak ada cara yang mudah untuk menentukan berapa tingkat keuntungan yang disyaratkan pasar. Ada juga contoh beserta penyelesaiannya. Yang berikut materi yang ketiga yaitu penilaian obligasi. Obligasi adalah surat kontrak utang atau yang menyatakan bahwa penerbit atau emiten bersedia membayarkan sejumlah bunga dan pelunasan kepada investor obligasi. Atau bisa juga obligasi, yaitu surat tanda bukti bahwa investor pemegang obligasi telah memberikan pinjaman hutang bagi emiten penerbit obligasi. Siapa penerbit obligasi? Penerbit obligasi yaitu pemerintah pusat, perusahaan, pemerintah daerah, atau pemerintah asing. Yang berikut rating obligasi,
yaitu sebagai alat untuk mengukur kemampuan dan keinginan emiten dalam membayar bunga dan pokok pinjaman secara tepat waktu sesuai dengan kondisi perusahaan. Penilaian obligasi berarti penentuan harga obligasi. Pada penilaian sekuritas atau termasuk obligasi, yaitu pada umumnya digunakan konsep nilai sekarang atau present value. Dengan prinsip ini, nilai obligasi akan ditentukan oleh nilai intrinsiknya. Ada contoh beserta penyelesaiannya bisa dilihat pada slide. Yang berikut tipe obligasi, yaitu ada 3. Yang pertama premium bonds atau obligasi dengan harga lebih tinggi daripada nilai nominal dikatakan dijual pada harga premi, di mana yield to maturity dari premium bonds lebih kecil daripada tingkat kuponnya. Yang kedua discount bonds, yaitu obligasi dengan harga lebih rendah daripada nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga diskon, di mana yield to maturity dari discount bonds yaitu lebih besar daripada tingkat kuponnya. Yang ketiga par bonds, yaitu obligasi dengan harga sama dengan nilai nominalnya dikatakan dijual pada harga par. Yang berikut karakteristik obligasi. Karakteristik umum suatu obligasi meliputi nilai intrinsik atau nilai teoritis, dipengaruhi oleh kupon, waktu jatuh tempo, dan juga nilai par. Yang kedua tipe penerbitan atau terdiri dari dengan jaminan versus tanpa jaminan, obligasi senior versus obligasi junior. Yang ketiga bond indentures, yang keempat call provision. Yang berikut jenis-jenis obligasi. Jenis-jenis obligasi yang biasa diperdagangkan meliputi yang pertama obligasi dengan jaminan, yang kedua obligasi tanpa jaminan, yang ketiga obligasi konversi, dan yang keempat obligasi yang disertai warrant. Yang berikut yield obligasi dikategorikan menjadi 5, ada nominal yield, current yield, yield to call, yield to maturity, dan release atau horizon yield. Ada contoh dari yield to maturity beserta penyelesaian, bisa dilihat pada slide. Materi yang keempat yaitu risiko dan tingkat pengembalian. Ada 2 aspek yang perlu dipertimbangkan oleh manajemen perusahaan dalam pengambilan keputusan keuangan, yaitu yang pertama tingkat pengembalian atau return, yang kedua risiko atau risk atau keputusan keuangan tersebut. Return yaitu imbalan yang diharapkan diperoleh di masa mendatang. Risiko yaitu kemungkinan terjadinya penyimpangan dari rata-rata dari tingkat pengembalian yang diharapkan yang dapat diukur dari standar deviasi dengan menggunakan statistika. Risiko aset yaitu dapat dilihat dengan 2 cara. Yang pertama dalam basis berdiri sendiri atau risiko tunggal. Yang kedua dalam konteks portofolio, yaitu risiko aset dalam suatu portfolio. Pengukuran risiko tunggal, yaitu ada 3 cara. Yang pertama return yang diharapkan atau expected return. Yang kedua deviasi standar return. Yang ketiga koefisien variasi. Yang pertama return yang diharapkan, yaitu rata-rata tertimbang dari distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas yaitu suatu daftar semua kemungkinan nilai beserta masing-masing probabilitas terjadi. Terdapat contoh kasus dari probabilitas dan tingkat pengembalian beserta penyelesaiannya juga bisa dilihat pada slide. Materi yang kelima yaitu penganggaran modal.
Penganggaran modal yaitu suatu konsep investasi. Dikatakan sebagai suatu konsep investasi karena penganggaran modal melibatkan suatu pengikatan atau penanaman dana di masa sekarang dengan harapan memperoleh keuntungan yang dikehendaki di masa mendatang. Ada dua, yaitu modal, menunjukkan aktiva tetap yang digunakan untuk produksi. Ada anggaran atau budget, yaitu sebuah rencana rinci yang memproyeksikan aliran kas masuk dan aliran kas keluar selama beberapa periode pada saat yang akan datang. Yang berikut capital budget adalah garis besar rencana pengeluaran aktiva tetap. Penganggaran modal atau capital budgeting adalah proses menyeluruh menganalisa proyek-proyek dan penentuan mana saja yang dimasukkan ke dalam anggaran modal. Yang berikut dalam penganggaran modal atau analisis usulan investasi ada beberapa langkah yang dilakukan, yaitu yang pertama menaksir aliran kas dari investasi tersebut, yang kedua menghitung biaya modal rata-rata tertimbang, yang ketiga mengevaluasi investasi tersebut dengan kriteria investasi seperti payback period, NPV, PA, dan IRR. Ada contoh soal beserta penyelesaian bisa dilihat pada slide berikut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.